Nama saya Yudi Julfianto, jabatan saya di L Hotel sebagai HK Supervisor, terus di koperasi sebagai sekretaris. Sekretaris koperasi. Kebetulan kepengurusan saya dari tahun 2022 sampai 2025. Tahun depan udah terakhir 1 tahun lagi ya. Nah, terus untuk koperasi sendiri di L Hotel itu berdiri sejak 2010. 2010, sekarang udah hampir 14 tahun ya, hampir 14 tahun. Untuk kepengurusannya sendiri itu diambil dari karyawan yang ada di hotel sendiri. Ya. Jadi anggota pengurus intinya pun dari karyawan hotel. Ya, untuk koperasi yang di hotel ini kita ada 2 jenis. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam dan juga ada koperasi usahanya juga. Ya, kita ada kantinnya juga yang wirausaha. Untuk persyaratan menjadi anggota koperasi di hotel ini, yang jelas yang pertama harus karyawan hotel ya. Jadi harus karyawan hotel. Selain karyawan itu tidak bisa ikut ya. Kemudian gajinya, maksudnya penggajiannya itu dari hotel juga ya. Jadi kita kan ada status tuh ada 3 macam ya, ada yang kerja harian, kerja mingguan, sama yang staff karyawan. Nah yang diperbolehkan ikut ini cuma karyawannya aja. Kalau dari segi kompetensi yang lainnya sih nggak ada. Nggak ada. Selama ini kita untuk programnya koperasi sendiri itu ada, untuk dari segi simpan pinjamnya sendiri kita ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada ada pinjaman reguler ya. Itu pinjaman reguler ini total pinjaman yang bisa didapat itu dari 500.000 sampai 10 juta dengan cara dicicil per bulannya. Nanti tenornya disesuaikan dengan kemampuan dari karyawan, dari anggotanya. Terus yang kedua ada pinjaman emergensi. Biasanya pinjaman emergensi ini istilahnya apa ya? Kondisinya dalam keadaan darurat lah, ya emergensi ataupun sedang butuh uang cepat misalnya ya. Nah kita bisa bantu lewat situ, simpan pinjaman emergensi. Ya. Terus yang ketiga biasanya kita bekerja sama dengan beberapa vendor. Contoh misalnya apabila ada event tentang optik ya, kacamata ini yang kita udah kerjasama itu tentang optik nih. Kadang-kadang ada karyawan yang memerlukan kacamata, kita bisa bantu bayar ya, kita bantu untuk pengadaan kacamata mereka. Itu mungkin salah satunya. Jadi untuk keuntungan sendiri itu didapatkan dari usaha. Yang jelas yang pertama dari usaha kantin itu udah jelas ya. Nah untuk teknisnya sendiri untuk kantin itu kita mengenakan biaya charge-nya misalnya dari harga pembelian itu 20% dari harga pembelian. Misalnya beli rokok 10.000 kita kenakan buat keuntungannya 20% ya, jadi 2.000. Jadi ada keuntungan dari penjualan itu 20%. Itu untuk yang usaha toko. Terus kemudian untuk pinjaman sendiri, pinjaman reguler kita kenakan bunga 2% ya, ditambah 1% untuk provisi ya. Jadi pada saat peminjaman itu ada bunganya 2% ditambah provisi 1%, jadi 3% ya, dari bunga dari pinjamannya. Untuk emergensi nggak ada bunganya, nggak ada keuntungannya, karena kan itu kegawat daruratan lah istilahnya ya. Jadi mereka mungkin kebutuhan mereka yang darurat, makanya kita kenakan keuntungan untuk koperasinya gitu. Mungkin yang tantangan terberat karena kan kita juga kerja di sini ya. Kita punya kerjaan istilahnya job desk utamanya ya sebagai karyawan di hotel, sedangkan kita juga sebagai pengurus ya. Jadi makanya kita jadi harus bisa mengatur waktu antara pekerjaan dengan kepengurusan di koperasi ini ya. Jadi mungkin tantangannya lebih bisa mengatur memanage waktu mana pada saat bekerja dan mana pada saat menjadi pengurus koperasi. Itu aja sih tantangan. Ada lagi? Tentu Bapak juga di sini kan sebagai pengurus, sebagai anggota juga kan Bapak ya.
pengurus ya. Oh, sebagai anggota juga. Pengurus itu kan dibuat dari keputusan anggota. Ya anggota, kita anggota koperasi semua, terus ditunjuk oleh anggota dijadikan pengurus. Kalau keuntungan pribadi secara pribadi ya, dari segi pengetahuan tentang koperasi ya setidaknya kita bisa tahu lah bagaimana konsep koperasi, terus keikut organisasian di koperasi gitu kan, jadi menambah wawasan buat kita sendiri. Terus dari segi finansial sendiri ya alhamdulillah saya kebantu pada saat saya memerlukan dana misalnya ya, bisa ke koperasi juga bisa Membantu ya Pak ya? membantu ya. Salah satu tujuan koperasi kan mensejahterakan anggota. Ya, anggota. Jadi pada saat kita memerlukan pasti kan ya, ujung-ujungnya nanti kita koperasi lagi gitu kan. Itu sih salah satunya dari segi finansial. Sekian dari kita ya guys, semoga bermanfaat. See you.